Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pagi hari ini sungguh kita hidup kemurahan Tuhan ya. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita cinta Yesus, kita cinta firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan menjadi pegangan hidup kami, dan kami akan melihat hari yang kami jalani Tuhan nyata. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Pesona seorang anak. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Yesus kepada Filipus, "Di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk sebanyak orang ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, di dalam kisah ini sekian banyak yang mengikuti Yesus. Ada kira-kira 5.000 laki-laki. Ini belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bisa lebih dari 5.000, bisa 6.000, 7.000. Saat itu mereka kehabisan makanan. Dan kita lihat di dalam Injil, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ini hati Yesus. Saudara harus tahu ini, hati Yesus itu hati yang baik sekali, yang penuh belas kasihan. Nah, melihat sekian banyak orang lapar, Yesus tidak mau mereka pulang, nanti mereka pingsan di jalan. Ini hati Yesus. Perhatian kepeduliannya begitu besar kepada umat. Nah, saat itu kita lihat ada seorang anak mempunyai 5 roti, 2 ekor ikan. Kalau kita memperhatikan tentang seorang anak ya, seorang anak kau punya sesuatu itu biasanya dipertahankan ya. Tidak mudah untuk ya
diberikan kepada yang lain. Nah, di sini luar biasa. Anak ini memiliki kepedulian kepada sekian banyak orang. Memikirkan juga kepentingan orang lain. Ini tidak mudah untuk seorang anak kecil ya. Umumnya kalau anak kecil itu punya mainan atau punya roti, ya sesama anak itu saling memperebutkan. Umumnya demikian. Saling bertengkar untuk memperebutkan makanan, roti atau mainan itu. Tetapi di sini kita lihat anak kecil ini perhatiannya untuk kepentingan orang banyak begitu besar. Nah, di sini ini kisah yang unik. Anak ini memberikan pesona bagi kita. Pesona yang begitu luar biasa. Nah, anak ini tentunya sejak kecil sudah mendapat pendidikan ya sedemikian rupa, sehingga anak ini begitu memperhatikan sesamanya. Kita perhatikan Yesus pun demikian ya. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas, perhatian Yesus juga besar ya. Kita perhatikan Injil Lukas. Kita baca pasal 2 ya. Di situ kita perhatikan Yesus dari kecil dia terus bertumbuh menjadi besar. Lukas pasal 2 ayat 40. Yesus itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saya ulangi, saya tegaskan. Anak itu, Yesus itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tentunya ini Yesus bertambah besar menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia itu bukan asal jadi begitu. Kalau kita membaca ketika orang tuanya sedang mencari Yesus kecil itu, di mana Yesus kecil itu, di mana? Tidak taunya dia ada di rumah Tuhan. Kita baca di Injil Lukas pasal 2 ini. Lukas pasal 2 ketika mereka sedang mencari Yesus, ketika mereka sedang datang ke Bait Allah di Yerusalem untuk melaksanakan apa yang harus dilakukan bagi Yesus yang kecil itu. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazim pada hari raya itu. Nah, di sini ketika dalam acara itu, saat mereka sudah melaksanakan hari-hari perayaan itu, mereka berjalan pulang dan Yesus saat itu tidak mereka lihat. Nah, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan. Nah, di sini ketika mereka mencari Yesus, mereka tidak menemukan dia. Maka mereka kembali ke Yerusalem. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah. Yesus di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasan Yesus dan segala jawab yang diberikan Yesus. Nah, disinilah kekasih Tuhan dikatakan apa? Ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Puji Tuhan. Nah, sebaiknya, seyogyanya keluarga saudara, putra-putri saudara demikian juga, supaya mereka mempunyai dasar firman Tuhan yang kuat sebagaimana Yesus, demikian juga putra-putri saudara makin bertambah besar, bertambah hikmatnya
ya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kasih Tuhan, kita lihat ada beberapa kebenaran dari pesona anak ini. Ada beberapa prinsip, ya, kebenaran yang dapat kita, ya, terapkan di dalam kehidupan kita agar kita bertumbuh, keluarga kita bertumbuh, ya, khususnya rohani kita, ya, semakin berkembang dan di dalam perkenanan Tuhan. Yang pertama kita perhatikan, ya, anak ini ada penyerahan kepada, ya, Tuhan, penyerahan diri. Nah, ini penting, ya, betapa penting kita menyerahkan apa yang ada pada kita kepada Tuhan. Ya, kita dengan ada penyerahan diri, ya, tidak bersikuku dengan kekuatan kita sendiri, dengan pendirian kita sendiri, dengan, ya, apa yang kita mau. Akhirnya Tuhan tidak bisa bekerja. Dengan adanya penyerahan diri kita kepada Tuhan, maka disitulah memudahkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ini penting, penyerahan diri. Dan satu wujud penyerahan diri kita, ya, bukan asal ngomong saya serahkan hidup saya, tidak, tapi kita tunjukkan sikap dengan kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Kita berserah, kita katakan, Tuhan, aku menyerahkan hidupku, dan ini memudahkan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Ya, disinilah ditunjukkan dengan sikap apa? Kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Tunjukkan sikap itu. Saya setiap pagi sebelum doa subuh di gereja, saya tinggal di pastori, saya berlutut dulu, saya serahkan diri saya, keluarga saya ke dalam tangan Tuhan. Saya berserah penuh, biar Tuhan mudah untuk bekerja dalam hidup saya. Saya berlutut dan saya berkata, Tuhan, saya berserah kepadamu. Saya serahkan hidupku, keluarga saya ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, kita ini harus tahu, di dalam menjalani hidup ini banyak tantangan, ya, banyak kesulitan di dalam dinamika hidup ini. Di dalam dinamika hidup kita ini, ya, kekuatan kita terbatas menghadapi kesulitan kesukaran. Nah, disinilah betapa pentingnya kita mempunyai, ya, kemantapan di dalam Yesus. Ini, kita punya Yesus. Ada Yesus, ada jalan keluar. Ada Yesus, ada pertolongan. Ada Yesus, ada mujizat. Nah, ini, kita punya Yesus. Yesus yang adalah Tuhan yang tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Anak kecil ini tahu persis siapa Yesus itu. Jadi sejak kecil dia sudah memiliki pengenalan kepada Yesus, sehingga dia rela untuk menyerahkan apa ada padanya, ya, kepada Yesus. Nah, ini anak kecil ini tahu ada Yesus, ada pertolongan, ada Yesus, ada mujizat, ada Yesus, ya, ada jalan keluar. Puji Tuhan, anak ini mempunyai Yesus, sehingga dia rela menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang ketiga, kita perhatikan bahwa apa yang ada pada kita, ya, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Kita lihat sepanjang sejarah keberadaan tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab. Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dalam perjalanan di depannya ada Laut Kulsum. Nah, ini apa yang ada pada Musa memimpin bangsa yang besar ini? Tongkat. Dengan tongkat itu bersama Tuhan di dalam nama Tuhan, Laut Kulsum itu terbelah sehingga Musa bisa membawa bangsa Israel keluar, ya, dari daerah sekitar Mesir. Ya, dalam perjalanan Tuhan buka Laut Kulsum itu sehingga bisa keluar dari tanah Mesir. Nah, kita lihat seperti janda Sarfat. Pada masa itu terjadi kelaparan yang begitu besar. Janda Sarfat ini, saudara, hanya punya, ya, segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Tetapi kita lihat, ya, Tuhan mengadakan mujizat dengan apa yang ada pada janda Sarfat ini, karena memperhatikan hamba Tuhan saat itu. Lihat, ya, bisa
mencukupkan memelihara keluarga janda Sarfat ini. Mujizat terjadi. Demikian juga kita lihat seperti ya dalam perjanjian baru. Kita lihat dalam perjanjian baru Rasul Petrus dan Yohanes ketika datang ke bait Allah. Saat itu di depan pintu ada seorang yang lumpuh, dan lihat Petrus dan Yohanes mengatakan apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus berjalan, maka berjalanlah. Mujizat terjadi karena nama Yesus Kristus. Nah, di sini kasih Tuhan, apa yang ada di dalam Alkitab contoh-contoh ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa mengadakan mujizat dengan apa yang ada pada kita. Seperti peristiwa kisah 5.000 orang ini. Ada 2 peristiwa. Dalam peristiwa 5.000 orang ini, kehabisan makanan, ada anak kecil yang mempersembahkan roti dan ikan. Dengan apa yang ada padanya, mujizat terjadi. Demikian juga 4.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ada seorang mempunyai 7 roti dan beberapa ikan. Nah, lihat, demikian juga Yesus, dengan apa yang ada itu, mengucap syukur, mujizat terjadi. Nah, kekasih Tuhan, di dalam masa pandemi ini, tentunya ada yang terkena dampak pandemi virus COVID-19 ini. Ekonominya, keluarganya, kesehatannya, tetap mantap di dalam Yesus. Ini, Yesus Tuhan yang tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Mungkin di dalam berpikir logika kita, nalar kita, tidak bisa, tidak mungkin ini. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita menerima honorarium, gaji. Mungkin karena dampak pandemi ini dipotong, sekian. Yang lalunya dalam perjalanan normal kita sudah atur begitu rupa untuk angsur ini, angsur itu, untuk kehidupan sehari-hari, untuk ditabung. Tapi karena dipotong, akhirnya jadi kacau semuanya, jadi panik, jadi bingung. Nah, kekasih Tuhan, mungkin saudara terima tidak bisa mengatasi pengeluaran kehidupan saudara sehari-hari untuk keluarga saudara. Tetapi saya beritahu saudara, Yesus tidak berubah. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Tuhan pasti buka jalan, buka keran-keran yang baru. Tuhan pasti mudahkan rezeki saudara. Saya yakin janji Tuhan adalah ya dan amin. Sesulit apapun tetap ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada jalan. Kita tidak mengenal kata buntu dalam kamus iman Kristen. Di dalam iman Kristen selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kalau saya berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya yakin Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan, saudara ya. Jangan sampai kita dalam situasi kondisi sekarang ini, kita jadi kecewa, bersungut-sungut, mengeluh. Ingat baik-baik kekasih Tuhan. Dengan kita tergoncang, kecewa, bersungut-sungut, pindah keyakinan, itu tidak menyelesaikan masalah. Bahkan lebih terpuruk. Di dalam Yeremia dikatakan, kitab Yeremia, mereka yang mengundurkan diri, membangun kolam yang bocor di sana, bocor di sini. Jadi tetap mantap di dalam Yesus. Tuhan pasti buka jalan bagi saudara. Nah, kekasih Tuhan, mari kebenaran ini sampai ada 2 peristiwa di dalam Injil menunjukkan bahwa hati Tuhan itu penuh belas kasihan. Tuhan itu perhatikan, Tuhan itu peduli. Tetap berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kebenaran ini sungguh-sungguh bisa menggugah setiap pendengar bahwa Yesus tidak berubah baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Hati Tuhan penuh belas kasihan. Yesus peduli. Yesus memperhatikan bahkan sampai hal yang sekecil apapun. Secara nalar, logika tidak mungkin dalam kehidupan sehari-hari kami. Tetapi puji Tuhan, Yesus sungguh hidup, menyatakan kebenaran janji Tuhan adalah ya dan amin.
Tuhan tidak akan mengecewakan, tidak akan mempermalukan setiap mereka yang berharap kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, setiap pribadi, mari yang mendengar kebenaran firman Tuhan, yang sedang galau, yang sedang stres, depresi, yang sedang kalut, yang sedang bingung, amin, berseru Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit, tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pribadi dijamah Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus bekerja. Yesus tidak berubah, Yesus hidup, maut sudah dikalahkan. Orang yang berharap kepada Tuhan, setiap pribadi pagi hari ini yang berharap kepada Tuhan, tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan, wabah bisa teratasi, NKRI tetap terpelihara. Puji Tuhan. Mari Tuhan, kepolisian, demikian juga Tuhan, ya, TNI, ABRI, semua di dalam perlindungan Tuhan, berikan kekuatan untuk keamanan di Indonesia ini. Indonesia diberkati Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.